Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di my channel Agus Wahyu Widodo ya. Baik, pada kali ini masih di musim suasana lockdown ya. Di hari Ramadan ya. Ini puasa yang ke H-2 ya ini ya, kalau tidak salah ya. Ini masih di suasana ya lockdown ya. Kita tetap membatasi diri ya. Karena hari ini juga yang mestinya acaranya yaitu cuti bersama untuk para pegawai, kenyataannya pada kali ini kita ada keputusan dari kementerian bahwa tanggal 22 itu hari ini tetap masuk seperti biasa ya, yang sudah dilansir di beberapa media sosial ya. Tapi tidak mengapa, karena hari ini hari terakhir kita bekerja ya. Kita masuk lagi mungkin lebaran ke berapa ya, ke 4 atau 5 kalau tidak salah ya, menurut lansir dari surat yang ada seperti itu. Nah, baik, sebelumnya silahkan tekan subscribe, bunyikan lonceng, tekan like ya, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video saya ya. Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik pemirsa, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman yang ada di Marmut Indonesia. Halo, selamat pagi ya. Gimana, masih semangat puasanya ya. Yang kedua ada di KPBM Indonesia, yang juga sedulur gue nih Pix. Halo, gimana, masih lanjut? Saya juga mau menyapa sedulur peternak kelinci ya, jual beli kelinci dan peternakan-peternakan lain di media sosial yang berkecimpung di dunia perkelincian, permarmutan, dan di bidang-bidang lain, entah itu perkambingan atau persapian atau perkudaan ya. Pokoknya kita kirim salam, kita membagi motivasi untuk semua peternak-peternak yang ada di wilayah Nusantara ini ya. Baik teman-teman, nah kemarin ada yang WA ke kita bahwa kenapa kok di desa itu beternaknya itu kok lebih mudah, dan istilahnya seperti pakan hewan pun kok tidak diberikan seperti konsentrat atau pelet dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa alasan kenapa lebih mudah berternak di sebuah pedesaan daripada di perkotaan. Karena di perkotaan sudah jarang hijauan teman-teman ya. Yang jelas yang menjadikan alasan kita, karena di desa itu hijauannya masih melimpah teman-teman ya. Baik itu rumput atau mungkin rambanan atau mungkin yang lain, itu masih mudah didapatkan teman-teman ya. Seperti di perkampungan, di pedesaan itu masih lebih mudah didapatkan teman-teman ya. Kalau di perkotaan memang ada pakan ternak seperti pelet ya, kalau memang yang punya uang lebih ya, kalau misalkan makanan ternaknya itu dengan pelet itu juga bagus ya. Namun juga semua itu kembali ke kita sendiri ya. Semua itu harus ada perhitungan yang matang gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak serta-merta kita berternak itu hanya mau untungnya saja, tapi kita juga melihat situasi dan kondisi dari tempat tersebut. Nah, kenapa marmut, kelinci, kambing, atau mungkin hewan-hewan lain yang pemakan hijauan, kenapa di desa kok tetap bisa gemuk, tetap bisa menghasilkan kualitas yang baik daripada yang di kota? Karena apa? Di perdesaan tuh masih alami pemirsa ya. Jadi masih alami, dan mungkin seperti yang ada di belakang kita ini ada rumput bebas teman-teman. Jadi segala rumput itu ada, mulai dari babadotan, mulai dari layutan, mulai dari galinggang, mulai dari pletekan atau kencana ungu, ada krokot, ada tulangan, ada gerintingan, ada rumput teki dan lain sebagainya. Jadi di sini ini adalah lahan yang sangat bebas ya. Apalagi di musim lockdown seperti ini, kalau kita ke kota ya,
Misalkan kita mau membutuhkan makanan ternak juga paling tidak harus menempuh 7 kilo sampai 8 kilo pemirsa. Walaupun sekarang sudah ada media sosial, tapi setidaknya kita mikirnya yang efektif dulu. Apalagi di tempat kerja kita belum terlalu kota sekali ya. Makanya di tempat kerja kita ada rumput-rumput yang bebas tumbuh. Lah makanya itu kita pot, kita sabit, kita bersihkan ya, rumputnya itu kita bawa pulang untuk kita berikan pada ternak. Jadi seperti itu pemirsa ya. Jadi memang kalau beternak di pedesaan itu hijauan masih lebih mudah didapatkan ya. Lagi pula tanahnya juga istilahnya harganya juga jauh lebih miring ya. Bisa dibuat investasi atau mungkin tabungan ya. Jadi sebetulnya kalau kita itu mentelateni atau istilahnya telaten, sebetulnya berternak sama tanah yang ada di desa itu sebuah tabungan pemirsa ya. Jadi itulah alasan saya kenapa kok di desa itu baik itu para peternaknya itu memberikan makan ternaknya hijauan kok tetap sehat dan bisa gemuk. Nah semua itu ada kunci rahasia. Kuncinya apa? Satu, kita menyenangi pemirsa. Jadi itulah keuntungannya hidup di desa. Jadi hijauan itu masih mudah lebih didapatkan ya. Sumber air juga masih banyak yang alami ya. Kita sekarang tidak perlu membuat sumur pakai bis-bisan, itu sekarang sudah ada bor dan lain sebagainya ya. Jadi sumber air pun juga melimpah di sana ya. Maka dari itu di desa itu seperti itulah kelebihannya ya. Jarang ya di desa itu yang terkadang memberikan makanan dengan konsentrat, itu jarang sekali ya, kecuali kalau memang yang punya usaha besar seperti sapi perah atau mungkin kambing perah atau mungkin kambing yang untuk jual beli, untuk pedagang dan lain sebagainya, mungkin masih ada campuran. Tapi kalau untuk seperti kelinci, seperti domba atau mungkin ya hanya untuk sampingan saja, istilahnya sampingan-sampingan yang bisa disambi ya, menurut bahasa Jawanya disambi, itu masih lebih mudah hijauan teman-teman ya. Jadi kebanyakan orang di desa itu seperti saya itu rata-rata setelah pulang ya ke kebun ya mijet ya dan lain sebagainya ya. Yang terpenting satu, kita itu bermanfaat untuk orang lain, seperti itu pemirsa ya. Jadi makanya kenapa alasan di desa itu lebih mudah gitu loh, atau di perkampungan lebih mudah, ya itulah karena semua tanaman semuanya itu masih bisa didapatkan ya. Apalagi di perkampungan juga masih banyak tanah lapang yang luas ya, yang tak terjamah oleh orang-orang pengarit ya, istilahnya kalau di kebunnya sendiri itu masih sangat terlalu luas gitu. Jadi intinya kalau memang tidak ada sumber air bisa ngebor di desa itu teman-teman. Kalau di kota itu sudah tidak ada lahan ya, mungkin juga tidak enak dengan tetangga dan lain sebagainya. Makanya itulah kelebihannya kalau kita mengembangkan ternak kita di desa ya. Selain nanti kita bisa tahu bagaimana kualitas peternakan kalau di desa ya, lain itu mendapatkan apapun itu bisa gitu loh. Dan kita memang jarang dari dulu menggunakan pelet atau mungkin apa, itu jarang. Makanya di perkampungan desa seperti itulah pemirsa. Jadi apa adanya, kalau kita ngarit ya sudah, kita berikan apa yang terpenting adalah satu, selalu jaga kebersihan kandang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi penjelasan kita kali ini itu yang berhubungan dengan peternakan teman-teman. Jadi makanya setidaknya kita sendiri bisa kan memperhitungkan ya, biaya kita berapa dan lain sebagainya ya. Makanya kalau beternak seperti kelinci, marmut atau mungkin domba itu tidak terlalu besar gitu. Kalau domba biasanya cukup misalkan 3 betina 1 pejantan pun ditaruh di tanah lapangan, yang pejantannya itu di tali ya sudah, yang lain kan
tidak kemana-mana, tetap makan rumput itu. Itulah kelebihannya pemirsa di desa itu ya. Coba kalau di kota sudah tidak ada lahan pemirsa, semua untuk perumahan. Nah, makanya bersyukurlah yang tinggal di desa. Manfaatkan ketika kita ada uang bisa membeli tanah ya, bisa mempunyai usaha kecil-kecilan, kembangkan ya. Jangan patah semangat teman-teman ya. Mudah-mudahan motivasi kali ini dan penjelasan kita kali ini bermanfaat untuk pemirsa ya, dan juga untuk Anda semua. Terima kasih. Saya Gus Widodo pamit undur diri dulu dari hadapan Anda. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.